Haleluya. Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah? Tetap sukacita, amin. Tetap sehat, tetap kuat, amin. Tetap dalam lindungan Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya percaya ketika Bapak Ibu menyembah Tuhan, memuji Tuhan di rumah, ada hadirat Tuhan juga turun atas kehidupan Bapak Ibu Saudara, amin. Boleh kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita satu hati, kita mulai ibadah ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Selamat pagi. Engkau baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagi setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Ini karena berkat Tuhan, ini karena kemurahan Tuhan, ini karena anugerah Tuhan. Sehingga Tuhan, kami ada di rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami beri persembahkan lewat pujian penyembahan, nama Tuhan saja yang disenangkan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan. Engkau alasan kami hidup. Kami hidup karena anugerah-Mu. Tidak ada satupun yang kami banggakan selain Engkau. Pribadi-Mu yang kami banggakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari segenap hatimu angkat pujian ini.
kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Panggil namanya berseru. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Sekali lagi, oh, Yesus pegang tanganku, let's go. Dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Mari lebih lagi, panggil namanya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku. Sekali lagi, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, Kau alasan ku hidup. Karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, maka Engkau Kau telah memikat hatiku.
jamaahan-Mu bagi kami. Kami terima kesembuhan, pertolongan yang dari Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Yeay. Wow. Boleh sama-sama kita tepuk tangan memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Engkau ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhanku ajaib. Yesus namanya, haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Engkau, hanya Engkaulah layak ditinggikan. Semuanya sorak-sorai bagi Tuhan. Ajaib Kau, Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Mana tepuk tangannya? Lebih dahsyat buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan, segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Yang percaya katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan. Ajaib Kau, Tuhan, agung dan perkasa. Kaulah sumber kami, kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, 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 sekali lagi. Ajaib Kau, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, sekali lagi. Ajaib Kau, Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Lebih dahsyat lagi, Raja mulia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Yesus namanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur terima kasih Engkau sudah menghimpun anak-anak-Mu pada siang hari ini Tuhan. Inilah sukacita kami Bapa. Kami ingin belajar dan terus belajar mengerti memahami karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan di dalam keterbatasan kami, di dalam ketidakmengertian kami. Kirimkan Allah Roh Kudus sebagai Roh penolong untuk memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami mampu mengertikan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa.
kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan ruangan ini Bapa, sehingga ketika firman itu ditabur, firman itu berkuasa memerdekakan kami, dan firman itu berkuasa untuk memberkati kami, karena firman itu adalah Kristus Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-33. Saya percaya firman ini sering kita dengar. Saya akan membacanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat selanjutnya, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, ketika kita membaca firman kebenaran ini, rasanya kenapa kita harus cari kerajaan Allah sedangkan kita ada di muka bumi yang memerlukan segala-galanya dalam hidup ini? Itu pandangan kita Bapak Ibu, itu pengertian kita. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Artinya otoritas Allah itu senantiasa menjadi dahulu dan terdahulu dalam hidup kita. Agar apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan, menjadi satu kenyataan ketika kita berserah dan percaya kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, kelihatannya mudah, tapi sangat sulit sekali untuk kita praktekkan dalam kehidupan ini. Terlebih ketika kita melihat dan mendengar bagaimana di dalam Matius 27 ayat yang ke-29 berbicara seperti ini. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Saudara, ini sebuah kalimat yang memojokkan, yang menghina Yesus. Seolah-olah Yesus itu tidak bermakna dan tidak berarti dalam hidup dan kehidupan. Tapi saudara, jangan salah. Yesus dihina, diolok, dicerca, dimaki, difitnah. Dia tidak melakukan perlawanan. Bagaimana sikap kita ketika kita dihina, diolok-olok, dipermalukan, bahkan dipukul, dicerca, dihajar? Pasti kita memiliki reaksi yang luar biasa, reaksi yang membawa kita amarah, membawa kita mereaksi dengan keras. Barangkali kita melakukan perlawanan. Apakah itu jalan keluar? Karena firman Tuhan di dalam Matius 6 tadi katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka engkau akan dicukupkan. Bayangkan, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan mencukupkan, akan melimpahkan berkat itu kepada kita. Tetapi kita tidak pernah mencari itu. Kita harus mencari terus apa yang kita lihat, apa yang kita ingini, apa yang kita mimpikan, itu yang kita cari. Dan kita fokus dan terus fokus kepada hal-hal kedagingan. Padahal firman Tuhan jelas sekali, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, pada umumnya orang yang teraniaya dan diperlakukan tidak adil akan menuntut keadilan. Mereka biasanya akan protes, berteriak, melakukan demonstrasi, dan berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan dirinya benar. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia tidak melakukan reaksi. Dia diam. Dia taat kepada Bapa. Karena memang dia diperintahkan untuk taat. Taat sampai mati. Di sinilah letak persoalannya. Ketika masalah terjadi, goncangan terjadi dalam hidup kita, mampukah kita mengeliminir permasalahan itu, menjadi kita memiliki sikap yang tenang, yang kokoh, yang kuat? Pada umumnya kita tidak seperti itu. Karena kita biasanya membalas ketika kita disakiti. Kita bereaksi dengan segala cara untuk menghalau penghinaan ini, membalas penghinaan ini, cercaan ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus,
Saya mau katakan, kenapa Yesus diam? Kenapa Yesus tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan dari mulutnya untuk membantah tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar itu pada waktu itu? Perlakuan yang tidak adil. Dan saya percaya tidak ada satupun orang yang suka dihina. Tidak ada satupun manusia yang suka dicerca. Kondisi seperti ini luar biasa. Yesus terlihat diam saat dianiaya. Bukan karena ia tidak berdaya. Sebagai putra Allah, dia sanggup mengantisipasi. Dia sanggup melawan. Dia sanggup melakukan pembalasan. Tetapi dia tidak lakukan pembalasan. Ini satu hal kalau kita berpikir secara daging, sungguh aneh. Kita dihina, kita dicerca, kita dimaki, tapi kita tidak memberikan perlawanan. Dan ini saya sering mencoba untuk menghambat emosi, amarah, kekesalan, sakit hati. Kita dihina, kita difitnah, kita dicaci. Kalau di depan seolah-olah sahabat yang luar biasa, sahabat penghormatan yang luar biasa dilakukan, tapi di belakang pada umumnya berkata dan berpikir yang tidak-tidak. Dan itu sering saya alami. Saya mencoba memposisikan diri saya sebagaimana Yesus memposisikan dirinya ketika dihina, dicerca, dimaki, difitnah. Sebagai gembala saya mau mengingatkan, mari kita melihat apa yang terjadi ketika Kristus mengalami seperti itu. Dia tenang, dia tidak bereaksi. Dia taat, sangat taat, mentaati perintah. Karena memang dia dikorbankan untuk menjadi korban atas seluruh dosa-dosa kita. Saat ini situasi ekonomi keuangan membuat sulit setiap orang, membuat susah. Terkadang kita terpancing oleh emosi karena situasi ekonomi keuangan kita goyang. Bahkan persaudaraan, persahabatan membuat kita goncang. Karena apa? Karena kembali hidup secara daging itu semuanya mengandalkan hepeng, cien, keve. Nggak peduli. Tapi Yesus tidak seperti itu. Firman Tuhan di awal bacaan kita tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan mencukupkan. Tapi percayakah kita kepada itu? Percayalah. Kalau kita nggak percaya, tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita percaya dengan iman yang teguh, yang kokoh, saya percaya, sebagai orang-orang percaya, tidak akan pernah terlantar dan diterlantarkan, dan tidak akan pernah susah. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kita lihat bagaimana ketika Yesus diam, tenang, karena tujuan dia menggenapi kebenaran firman Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 53, dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itulah posisi Yesus ketika dia dihujam, ketika dia dimaki, dihina, difitnah. Dia tidak melakukan segala sesuatu yang membahayakan dirinya. Ketika kita mengalami pergumulan berat, belajarlah seperti Yesus untuk bersikap tenang dengan penuh keyakinan bahwa Allah Bapa menjaga, memelihara kita. Karena firman Tuhan berkata, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, percayalah, terletaklah kekuatanmu. Persoalannya Bapak Ibu, pernahkah kita bisa tenang ketika kita dalam posisi yang terkapar? Bisakah kita mengerti posisi yang sebenarnya? Kita nggak pernah tahu. Kita hanya melihat dari sisi kita,
dari pandangan kita, pengertian kita sendiri. Kita nggak mau lihat apa yang Tuhan rancang dalam hidup ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita melihat apa yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan di dalam Mazmur 1 dikatakan, saya akan baca. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ketika kita taat setia kepada perintah Tuhan, yang terjadi adalah sukacita. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, apapun yang kita impikan, pasti menjadi sebuah kenyataan. Ini real. Tetapi maukah kita seperti itu? Taat kepada apa yang Tuhan katakan. Pada umumnya kita tidak bisa dan kita tidak mampu. Saudara-saudara, di siang hari ini saya mau mengingatkan seluruh jemaat, situasi ekonomi keuangan bangsa dan negara kita sedang terpuruk. Demikian juga ekonomi keuangan kita secara pribadi. Karena tidak ada masukan, tidak ada income. Mampukah kita bertahan di dalam situasi seperti ini? Mampukah kita mengerti rencana Tuhan di balik ini? Jangan kita terpengaruh oleh situasi dan kondisi ketika goncangan, gelombang masalah datang. Percaya, di balik peristiwa yang kita alami di tahun ini, di 2 bulan ini, saudara tidak perlu khawatir dan takut menghadapinya. Hadapilah, tetap berdoa, tetap berserah, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Amin, saudara. Mari kita kembali menyadari fungsi masing-masing. Kita menyadari akan peran kita di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup melakukan segala-galanya. Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas seluruh sukacita ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati firman-Mu, berkati jemaat-Mu. Ambil alih Tuhan seluruh kehidupan kami. Biarlah karya-Mu yang terjadi dalam rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat kasih Allah ministry. Berkati aktivitas mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati rencana mereka. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kami mampu dan dimampukan untuk menerima situasi seperti apapun. Karena kami percaya ketika kami mencari kerajaan Allah, ketika kami mencari Tuhan, maka Tuhan sendiri akan membela, Tuhan sendiri akan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang agung, nama yang mulia, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selamanya, 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 selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kiranya kasih damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus senantiasa menyertai bahkan memberkati kita semua di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai siang hari ini
sampai Maranatha, datang untuk kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Selamat hari Minggu, kiranya kasih damai sejahtera Kristus menyertai kita semua.